Salam Pancasila. Merdeka. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini, mari kita bersama-sama untuk mengkaji tentang apa yang disebut PPMP Nusantara, Program Pembangunan Manusia Pancasila Nusantara, Program Pembangunan Manusia Pancasila. Program pengertiannya adalah rencana kerja yang terencana, berkesinambungan, memiliki satu prosedur yang baku, dan terus-menerus demi memperbaiki keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Itulah pembangunan manusia. Sekarang manusia itu adalah makhluk sosial, yang di dalam pengertiannya juga makhluk spiritual. Kenapa manusia disebut makhluk spiritual? Karena pengertian spiritual itu meliputi wilayah kerja jasmani atau kemanusiaan, kedua kerohanian, ketiga kejiwaan, dan kebatinan. Ini wilayah kerja spiritual atau yang disebut spiritualis. Beda dengan pengertian paranormal. Paranormal dan spiritualis itu sangat jauh bedanya. Kita tidak membidangi, tidak mengurusi apa itu paranormal. Yang kita bidangi adalah spiritualis. Spirit, jiwa, roh, suci. Spiritualis yaitu membidangi bidang-bidang kerohanian, kebatinan, kemanusiaan, kejiwaan. Maka disebut program pembangunan manusia Pancasila. Sekarang Pancasila. Pancasila juga bisa diartikan sebagai dua kalimat yang disebut panca itu artinya 5, sila itu dasar. Dari mana kata Pancasila itu awal dimulai? Di dalam penggalian Pancasila itu Bung Karno menemukan kalimat Pancasila itu adanya di kitab Sota Soma. Nah, di situ beliau menemukan kalimat Pancasila yang berarti 5 dasar tadi. 5 dasar apa? 5 dasar pengertian yang terdapat di dalam adegan manusia, yang ada di diri manusia, setiap manusia, khususnya Indonesia pada waktu itu. Padahal sesungguhnya seluruh dunia memiliki perihal yang sama, yaitu Pancasila. Apa itu? 1. Setiap manusia itu memiliki rasa, cipta, karsa atau kehendak, karya, dan daya. Itu manusia itu, seluruh manusia di dunia memiliki perihal tadi yang 5. Daya cipta, rasa, karsa, karya. Maka disebut Pancasila. Adegan yang ada di dalam diri manusia. Sekarang yang disebut daya, terutama ini. Manusia itu diberi daya.
Daya itu bukan tidak diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kalau itu daya dari Tuhan, apa buktinya? Buktinya kita tidak bisa ikut campur di dalam mengelola daya tadi. Tidak bisa ikut campur. Yang disebut daya itu apa? Daya itu adanya gerak tanpa niat di dalam diri manusia. Itulah daya pemberian Tuhan. Artinya kita tidak bisa ikut campur. Contohnya apa? Nafas, denyut jantung. Sekalipun itu nemplek di badan manusia, bahkan terdapat di dalam rongga dada manusia. Tetapi anehnya di situ kita sebagai manusia tidak bisa ikut campur mengenai memberhentikan jantung berdenyut. Berhenti 5 menit barangkali, nggak bisa. Napas berhenti setengah jam, nggak bisa. Itulah sebagai bukti daya itu adalah pemberian. Dan kita tidak bisa ikut campur. Paling kalau ikut campur ya manakala kita sakit napas, sesak napas, baru mungkin kita beli obat supaya napasnya enak. Itu daya. Karsa yang disebut kehendak. Setiap manusia itu punya kehendak. Setiap makhluk punya kehendak. Kemudian daya karsa, setelah itu cipta. Cipta itu angan-angan atau kepingin apa yang disebut menciptakan, membuahkan cipta, angan-angan lah. Setelah angan-angan menjadi satu bentuk karya, ini karya cipta jadinya. Cipta, karsa, karya, daya. Dan setiap manusia memiliki rasa. Jadi kalau dalam satu, mungkin pernah saya posting di mana gitu, di YouTube atau di TikTok. Manusia Pancasila itu yang kayak apa? Manusia Pancasila itu yang memiliki kepala sama perut. Jadi kalau ada yang ngaku manusia tapi nggak punya kepala sama perut, apa namanya? Maka kalau memiliki kepala dan perut, ya itulah manusia Pancasila. Mempunyai rasa terutama. Memiliki daya. Kehendak. Atau karsa. Cita-cita. Itulah manusia Pancasila. Memiliki daya cipta, rasa, karsa, karya. Jadi program pembangunan manusia Pancasila. Pancasila itu sudah saya uraikan tadi, satu hal itu Nusantara. Nusantara itu bahasa Jawa, Jawa agak kuno, kuno lah. Artinya bahasa Jawa lama. Nusa itu pulau atau kepulauan, antara kepulauan yang terdapat di antara benua, di antara lautan Hindia dan lautan Teduh. Itulah Nusantara. Saya rasa cukup untuk itu. Dalam konten berikutnya akan saya sambung lagi. Saya ucapkan merdeka. Salam Pancasila.